berjumpa lagi bersama dengan Kakak V dan Abang dan Kakak sekolah minggu lainnya. Hari ini adalah tanggal 9 Januari 2022. Kakak secara pribadi mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik dan untuk orang tua yang ada di rumah. Adik-adik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu pertama Dung Epifanias dengan tema Yesus adalah Anak Allah. Sekali lagi kakak ulang ya, tema kita hari ini adalah Yesus adalah Anak Allah. Let's go adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita mau memulai acara ibadah ini. Mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu hingga sampai saat ini ya Tuhan. Berkatilah kami, berkati adik-adik yang di rumah, berkati ibu-ibu sekolah minggu, biarkan kami dapat melewati acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita masuk ke dalam sukacita dalam pujian. Semua sukacita ya. Oke, bangkit berdiri. Kita bersukacita menyanyikan pujian ini. Oke, dimulai dengan dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam
adik-adik sekolah minggu, selamat tahun baru, Happy New Year. Nah, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Pasti semuanya sehat luar biasa ya, puji Tuhan, Yesus dahsyat, yes. Nah, di tahun baru, di tanggal 9 Januari 2022, Kak Elin akan bawakan warta sekolah minggu untuk adik-adik. Apa saja? Yang pertama adalah Kak Elin berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkati dalam segala hal ya. Tetap semangat menjalani kehidupan kita di hari-hari ini ya. Jadilah berkat buat sesama, buat orang tua, dan juga buat Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, Kak Elin juga berdoa buat adik-adik yang sedang sakit, segera diberikan kesehatan ya, diberikan semangat untuk tetap sembuh. Dan yang berduka, Kak Elin berdoa semoga keluarga diberikan kekuatan, penghiburan daripada Tuhan saja. Nah, adik-adik jangan lupa untuk menginformasikan kepada kakak guru sekolah minggunya bila ada yang sedang sakit, hingga kakak guru sekolah minggu bisa tahu kondisi adik-adik semua ya. Tetap diinfokan kepada kakak guru sekolah minggunya. Nah, yang ketiga, Kak Elin juga infokan buat adik-adik nih yang belum ambil kado Natal, segera datang ke gereja tapi tetap menghubungi guru kelas masing-masing ya, supaya kadonya bisa dibawa ke rumah. Itu saja warta kita untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah pastinya sudah gak sabar dong untuk mendengarkan firman Tuhan. Berarti adik-adik yang di rumah harus sikap yang baik, duduk yang manis, dan tidak jalan-jalan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu dari firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai, adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab apa ya? Yuk, adik-adik duduk yang manis. Kelas TK, duduk yang manis, dengarkan seperti biasa. Dan kelas 1, 2, 3, 4, siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, kemudian duduk yang manis, dengarkan firman Tuhan. Nah, aku mau bernyanyi. Coba, kira-kira cerita apa ya yang aku mau sampaikan kepada adik-adik? Kau nyanyi ya, sekarang ya. Yunus di perut ikan,
Pam pam pam, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan dan diselamatkan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Daniel di goa singa. Pam pam pam, Daniel di goa singa. Karena dia dikasihi Tuhan dan diselamatkan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam. Adik-adik, di antara dua lagu tadi, Kakak Desta cerita yang mana ya? Yunus, Daniel. Yunus, Daniel. Yunus, Daniel. Waduh, cerita yang mana ya? Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, Kakak Desta mau cerita yang mana? Nanti kita juga tahu sama-sama. Namun sebelum kita masuk, kita cerita apa hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, sikap anak Tuhan Yesus. Sikap anak Tuhan Yesus. Sikap anak Tuhan Yesus. Good. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kami yang ada di ibadah online hari ini telah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak guru yang akan memberikan firman, dan Tuhan kami siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat mendengar dengan sukacita, menyimpannya dalam hati dan pikiran kami, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, cerita hari ini, firman Tuhan hari ini itu mengenai Y-U-N-U-S, Yunus. Apa? Yes, Yunus. Mengenai Nabi Yunus yang ada di dalam perut ikan. Nah, kenapa ya Yunus ada di perut ikan? Dan berapa lama Yunus ada di perut ikan? Adik-adik pasti sudah pernah mendengar ceritanya. Kita dengarkan kembali ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Kita buka Alkitabnya, Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Wow, banyak sekali ayatnya. Ada 17 ayat. Nah, untuk ayat firman Tuhan ini, Kakak Desta minta adik-adik ya, kelas 1, 2, 3, 4, bahkan adik-adik TK, nanti selesai ibadah bilang sama mama papa, yuk aku mau baca firman Tuhan yang tadi mama bapak bacain dong, gitu ya. Atau untuk adik-adik kelas 1, 2, 3, 4, buka kembali Alkitabnya nanti malam sebelum tidur, baca kembali cerita Yunus ya, baca ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita saksikan video berikut ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian, bangunlah
Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Apa yang telah kau berbuat? Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Setelah lihat video tadi menceritakan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu adalah Nabi Tuhan, seorang Nabi Allah yang Allah suruh ke kota Niniwe. Pada saat itu adik-adik, kota Niniwe penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan mengatakan kepada Yunus supaya Nabi Yunus pergi ke kota tersebut dan memperingatkan orang-orang di kota tersebut untuk bertobat, untuk balik kepada Tuhan, untuk jangan melakukan kejahatan. Nah, tapi adik-adik, Nabi Yunus gak berani ke sana. Dia takut, dia melarikan diri dari seruhan Tuhan. Harusnya ke kota Niniwe, dia pergi ke kota Tarsis. Ke kota Tarsis, dia pergi dengan ikut dalam suatu kapal yang menuju ke Tarsis. Nah, pada saat kapal itu berlayar ke Tarsis, tiba-tiba angin ribut melanda. Kapal itu
Goyangnya sangat dahsyat. Sampai-sampai nakoda dan orang-orang yang ada di kapal itu bingung. Kita nggak pernah loh seperti ini. Ada apa ya? Kenapa perahu ini oleng? Dan mereka mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian nakodanya turun ke dalam. Ternyata nakodanya melihat bahwa ada seorang yang tidur dengan nyenyak, padahal kapalnya sudah mau tenggelam, kapalnya sudah dilanda oleh badai. Orang itu adalah Yunus, adik-adik. Kemudian nakodanya bangunin Yunus. Hai, ayo, kamu kenapa bisa tidur? Kita lagi gawat loh, kita nggak tahu kenapa seperti ini. Kapal kita dilanda badai, tapi kamu tidur enak-enak di sini. Yunus mengatakan, waduh, sampai-sampai nakodanya bilang sama semua yang ada di dalam kapal, mari kita buang undi. Kita undi nama siapa yang membuat kejahatan ini. Nama siapa yang telah melakukan sehingga Tuhan marah melakukan badai ini. Diundi dan nama Yunus yang keluar. Dan Yunus menyadari adik-adik bahwa Tuhan marah. Bahwa Tuhan yang menyebabkan kapal itu terkena badai. Bahwa Tuhan yang menyebabkan dia harus keluar. Dan Yunus mengatakan, lemparkanlah aku ke dalam laut sehingga kapal ini tidak akan terkena badai kembali. Kemudian nakodanya mengangkat ya Yunus ya, dan dilempar ke dalam laut, dan Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, dan Yunus tinggal di perut ikan itu 3 hari lamanya. Wow. Di dalam perut ikan Yunus berdoa, dan Tuhan mengasihi Yunus. Allah mengasihi Yunus sehingga ikan besar itu memuntahkan Yunus keluar dari mulut ikan. Dan Yunus selamat karena kasih daripada Allah yang maha besar itu. Itu ceritanya adik-adik mengenai Nabi Yunus. Yang aku mau tanya sekarang kepada adik-adik adalah, kenapa Yunus lari ke Tarsis? Tidak mengikuti nasihat Tuhan, tidak mengikuti kata Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Apa? Aku kurang dengar. Oh yes, betul. Karena dia takut. Karena orang Niniwe itu berbuat jahat. Dia nggak mau ke sana. Kemudian adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, aku mau tanya dong. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, apakah Yunus taat kepada Tuhan? Dia pergi ke Niniwe? Tidak adik-adik. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia malah lari ke Tarsis, pergi ke kota Tarsis. Nah, adik-adik, ketika dia pergi ke Tarsis, dia tidak taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yunus dimakan oleh ikan besar. Adik-adikku terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika Yunus tidak taat kepada Tuhan, Yunus menerima akibatnya. Yunus dimakan oleh ikan besar. Bagaimana dengan kita adik-adik? Tuhan mau Yunus taat kepada Tuhan. Yunus menyadari kesalahannya.
Yunus berdoa di perut ikan, mohon ampun kepada Tuhan, dan dia bersedia kembali ke Niniwe. Maka Tuhan yang mengasihi dia menyelamatkannya dan melemparkan ikan itu ya, dan ikan besar itu melemparkan Yunus keluar dari perut ikannya. Sama adik-adik, Tuhan Yesus mau kita yang imut-imut ini, kita yang kecil-kecil ini, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan tuh bagaimana? Taat kepada Tuhan yaitu mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, taat kepada nasihat omongan mama papa di rumah. Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Hukum kelima adik-adik, bagaimana bunyinya? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Adik-adik, kita harus taat dan patuh pada orang tua. Ya, patuh pada orang tua artinya dengarkan apa kata orang tua. Kalau adik-adik disuruh makan, makan. Suruh belajar, belajar. Ya, disuruh jaga adik, jaga adik. Disuruh les, les. Dan apapun itu adik-adik kerjakan dengan sukacita. Dari cerita Yunus adik-adik, kita belajar untuk taat. Taat. Taat kepada Allah, taat kepada orang tua. Ketika Yunus tidak taat, Yunus menerima hukumannya. Yunus dimakan oleh ikan besar. Kita harus taat, taat. Taat, taat. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita bernyanyi sama-sama lagu taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Ku ikut nasihat mereka selalu. Taat, taat. Kita belajar dari cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus Tuhan perintahkan ke Niniwe, tapi beliau ke Tarsis dan Tuhan marah, ya. Dan Yunus pergi ke Tarsis sehingga Yunus menerima upah dari ketidaktaatannya. Yunus dimakan oleh ikan besar. Kita jangan seperti Nabi Yunus. Kita harus taat kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana adik-adik? Bergaul erat dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Kita berdoa senantiasa dan melakukan apa yang Tuhan suka. Yang Tuhan suka itu salah satunya adalah patuh kepada orang tua. Patuh pada orang tua karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ingat, kasihilah orang tuamu. Ingat hukum yang kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kakak Desa percaya, guru sekolah minggu kami percaya bahwa adik-adik yang di rumah yang mendengarkan ibadah online ini adalah anak Tuhan yang luar biasa. Anak Tuhan yang taat kepada orang tua dan taat kepada Allah. Yuk kita satu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk kita mau berdoa
Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk cerita yang luar biasa ini. Kita mau menjadi taat kepada Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang terkasih, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami mau menjadi taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua. Tuhan, terima kasih untuk cerita Nabi Yunus. Kami anak-anak sekolah minggu HKBP Kebayoran Lama kelas TK sampai kelas 3-4 bersuka cita untuk hari ini. Tuhan, kiranya firman ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampunilah kesalahan kami. Kami mau menjadi taat. Kami mau taat kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Bagaimana tahun baru adik-adik? Pasti meriah ya. Nah, kita awali tahun baru kita dengan semangat yang baru. Nah, hari ini Kak Joyce akan membawakan ayat mas. Ayat mas kita diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Kakak ulang ya, Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, adik-adik, dihafalkan ayat emas ya, supaya kita lebih banyak lagi mempelajari tentang firman Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Shalom. Shalom adik-adik, kembali lagi pada kreativitas kita pada minggu hari ini. Pada minggu hari ini, kreativitas kita khusus untuk kelas TK, adik-adik akan mewarnai pada saat dimana Yunus akan dilempar ke perut ikan di lautan. Nih adik-adik, diwarnai ya, khusus untuk kelas 1, 2, dan 3, 4. Tadi kan kita sudah melihat Yunus yang akan dilempar ke ikan, ke perut ikan. Nah, di sini di mana Yunus yang sudah masuk ke dalam perut ikan. Nih adik-adik, bisa dibuka, bisa ditutup, ini Yunusnya. Nah, adik-adik, cara membuatnya Kakak Audrey akan menampilkan video dan adik-adik bisa tonton ya. Silahkan disimak.
Demikian adik-adik kreativitas kita pada minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa kerjakan kreativitasnya dengan hati yang penuh sukacita. Lalu hasil kreativitasnya bisa difoto lalu diberikan kepada kakak guru sekolah minggu ya. Bye-bye, sampai jumpa di kreativitas minggu depan. Adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya dapat ditaruh dalam satu amplop dan diberikan kepada papa dan mama. Dan papa mama akan memberikan kepada gereja. Karena kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayat persembahan kita minggu ini diambil dari Lukas 16 ayat 10 yang berbunyi, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Nah, kita akan bernyanyi persembahan kita dalam minggu ini diambil dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Anda. terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita sudah bernyanyi bersama-sama, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan ayat emas, melihat kreativitas. Sekarang kita mau tutup ibadah kita. Kita mau berdoa bersama. Kita mohon penyertaan Tuhan selama seminggu ke depan. Tuhan selalu beserta kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kiranya ibadah kami ini dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, adik-adik sekolah minggu. Tuhan berkati seminggu ke depan, sertai kami dan lindungi kami dalam minggu ini. Berikan kami semua kesehatan, berikan kami semua hikmat, dan biarlah adik-adik dapat belajar dengan sukacita. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan berkati kami, papa mama, kakak adik, keluarga kami, guru sekolah minggu kami, teman-teman kami, huria kami, semua yang terlibat dalam gereja kami. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila mana ada yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua, terlebih lagi patuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus terkasih, kami juga berdoa untuk persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat menjadi berkat buat orang sekeliling kami. Tuhan Yesus berkati gereja kami, Amang Pendeta, Inang Pendeta, Sintua, guru sekolah minggu, semua yang terlibat di dalam gereja kami. Kiranya gereja kami Tuhan
Tuhan berkati dan kami dapat sukacita selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya corona cepat berlalu dan kami dapat beribadah kembali di gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang telah beribadah bersama kakak guru sekolah minggu hari ini. Dan terima kasih untuk adik-adik yang telah membuat kreativitas. Kreativitas minggu ini dibuat ya, keren loh. Buat kelas 1, 2, 3, 4 buat gambar Yusuf di dalam perut ikan. Nah, kelas TK mewarnai. Waduh, aku percaya, kakak guru sekolah minggu percaya hasilnya pasti keren-keren. Ya adik-adik ya, terima kasih. Dan kakak guru sekolah minggu mengingatkan kembali untuk selalu baca firman Tuhan, berdoa senantiasa, melakukan apa yang Tuhan suka, dan selalu sukacita dalam setiap harinya. Ya, berikan senyummu yang manis kepada orang sekitar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.